Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai konsep dasar algoritma dalam informatika. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Stanley Vivian Rase selaku moderator dan rekan-rekan saya. Saya Komang Ayu Putri. Perkenalkan, nama saya Ananda Syakira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Al-Hafiz. Baik, sebelum itu saya akan membacakan latar belakang presentasi. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat dan digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti komunikasi, belajar, dan hiburan. Banyak proses dalam teknologi berjalan secara otomatis tanpa disadari oleh pengguna. Proses tersebut sebenarnya menggunakan algoritma. Oleh karena itu, penting untuk memahami dasar algoritma agar dapat mengetahui bagaimana teknologi bekerja. Dalam presentasi kali ini, kami memiliki 4 rumusan masalah dan 4 tujuan presentasi. Pertama, mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan algoritma? Yang kedua, apa saja ciri-ciri dan struktur algoritma? Yang ketiga, bagaimana bentuk dan contoh algoritma? Yang keempat, bagaimana penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Dan tujuan presentasi pada pagi hari ini yaitu menjelaskan pengertian algoritma, mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur algoritma, mendeskripsikan bentuk dan contoh algoritma, serta menjelaskan penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita akan masuk ke dalam penjelasannya yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma tidak hanya digunakan dalam komputer, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengikuti resep atau petunjuk. Ciri-ciri algoritma. Algoritma memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki langkah-langkah yang jelas dan tidak ambigu, disusun secara berurutan atau logis, memiliki tujuan yang ingin dicapai, memiliki awal dan akhir finite. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda. Oke, baik. Berikutnya ada struktur algoritma. Struktur dasar algoritma terdiri dari 1. Input atau masukan data yang dibutuhkan, 2. Proses langkah-langkah pengolahan data, dan yang terakhir output atau keluaran hasil dari proses. Oke, baik. Selanjutnya ada bentuk algoritma. Algoritma dapat disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu narasi menggunakan kalimat biasa, 2. Pseudokode menggunakan kode sederhana, dan yang terakhir flowchart, diagram alur menggunakan simbol. Contoh algoritma. Contoh menyalakan komputer. 1. Tekan tombol power. 2. Komputer mulai melakukan proses booting. 3. Sistem operasi dimuat. 4. Muncul tampilan login. 5. Masukkan username dan password. 6. Desktop siap digunakan. Penerapan algoritma. Algoritma digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti 1. Menentukan rute tercepat pada aplikasi peta. 2. Menampilkan konten di media sosial. 3. Mencari informasi di internet. 4. Mengatur sistem dalam permainan game. Baik, dari hasil penjelasan kami dapat menarik kesimpulan bahwa algoritma merupakan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Algoritma memiliki ciri dan struktur yang jelas serta dapat disajikan dalam berbagai bentuk. Dalam kehidupan sehari-hari, algoritma dapat sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia melalui teknologi. Sekian penjelasan dari kami, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Inyuman Triantara Putra akan bertanya kepada kelompok 5. Apa peran algoritma dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah algoritma itu dapat membantu dalam aktivitas kehidupan sehari-hari kita? Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya, jelaskan perbedaan antara algoritma dan program. Berikan contoh kasus nyata di mana suatu algoritma sudah benar secara logika, tapi programnya tetap gagal saat dijalankan. Apa penyebabnya? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Nyoman Kiantara Putra dan akan dijawab oleh Komang Ayu. Algoritma memegang peran krusial dalam kehidupan sehari-hari, bertindak sebagai fondasi logis yang mengatur alur tindakan baik dalam teknologi digital maupun aktivitas manual manusia. Secara sederhana, algoritma adalah serangkaian langkah struktur untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan secara efisien. Peran algoritma dalam kehidupan sehari-hari: 1. Otomatisasi teknologi digital. 2. Optimasi waktu dan sumber daya. 3. Penyelesaian masalah sistematis. 4. Dasar operasional komputer. Contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari: 1. Memasak. 2. Menyusun daftar belanja. 3. Mencuci pakaian. 4. Mengatur alarm atau jadwal. Baik, sekian dari kami. Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa dari kelompok 5. Saya menerimanya. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Dewi, akan dibacakan oleh Ananda. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu jelaskan perbedaan antara algoritma dan program. Berikan satu contoh kasus nyata di mana suatu algoritma sudah benar secara logika, tapi programnya tetap gagal saat dijalankan. Apa penyebabnya? Algoritma adalah urutan memfaloris dan fakta untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan program adalah implementasi konkret dari algoritma tersebut menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Contoh kasusnya adalah algoritma untuk mengukur faktorial angka besar, misalnya 100, secara teoritis benar atau perkalian berulang, tetapi programnya gagal saat dijalankan memasukkan output 0 atau angka acak. Karena tipe data integer atau long yang digunakan tidak mampu menampung hasil yang sangat besar, yang menunjukkan perbedaan antara kebenaran logika dan keterbatasan teknis implementasi. Penyebabnya adalah kegagalan ini disebabkan oleh keterbatasan memori data. Baik, sekian dari hasil penjelasan kami. Apakah jawaban kami dapat diterima? Saya menerimanya dengan baik. Terima kasih. Baik, apakah masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? Baik, perkenalkan nama saya Ibrahim Sidarata. Saya perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, dijelaskan bagaimana suatu prosedur dapat dikatakan algoritma berdasarkan kriteria formal. Terima kasih. Ratna. Oh, dikira Ratna. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan bertanya mengenai algoritma. Apakah ada masalah di dunia nyata yang tidak bisa diselesaikan oleh algoritma? Jelaskan pendapatmu mengenai hal ini. Terima kasih. Ratna. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ratna Cezaria Agustini dari kelompok 8 akan bertanya.
Di materi tadi kalian jelaskan bahwa algoritma harus logis dan algoritma tersebut akan berhenti setelah beberapa langkah. Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi pada sebuah sistem atau komputer jika algoritma yang kita masukkan tidak memiliki titik henti? Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Arnata, akan dijawab oleh Putra. Suatu prosedur atau langkah dapat dikatakan sebagai algoritma berdasarkan kriteria formal menurut teori ilmu komputer, khususnya Donald Knuth, jika memenuhi 5 ciri utama. Baik, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, saya menerima jawabannya. Akan dijawab oleh Bang Ayu. Ya, ada banyak masalah di dunia nyata yang tidak bisa diselesaikan oleh algoritma karena meskipun algoritma dan kecerdasan buatan atau AI sangat andal dalam mengotomatisasi tugas rutin, memproses data besar dan mengenali pola, mereka memiliki keterbatasan mendasar. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, pertanyaan dari Ratna akan dijawab oleh Ananda. Jika sebuah algoritma tidak memiliki titik henti atau yang dikenal dengan istilah input, sistem atau komputer akan mengalami perulangan tak terbatas yang menyebabkan berbagai masalah teknis. Baik, Ratna, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, kami ulang. Jika sebuah algoritma tidak memiliki titik henti atau yang dikenal dengan istilah input lock, sistem atau komputer akan mengalami perulangan tak terbatas yang menyebabkan berbagai masalah teknis. Terima kasih. Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, saya terima dengan baik. Baik, terima kasih. Jadi cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan.